Stop. Serius banget nontonnya. Udah pada sarapan belum? Nah, video kali ini bukan video mukbang ya, tapi Miss mau menjelaskan tentang jalannya makanan, mulai sejak kamu makan sampai akhirnya kamu keluarkan kembali ke lingkungan di sebuah tempat yang namanya toilet. Nah, biar gak makin lapar, yuk kita saksikan dulu video berikut ini. Proses makan dan minum dimulai dari rongga mulut. Mari kita cari tahu lebih mendalam mengenai rongga mulut dan perannya dalam mencerna makanan. Di dalam mulut, makanan dihaluskan oleh gigi dan kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim tialin. Enzim ini berguna untuk menghancurkan makanan secara kimiawi menjadi bagian yang lebih halus. Gigi memiliki peran penting dalam proses pencernaan secara mekanik, sedangkan air ludah dan enzim sangat penting dalam proses pencernaan secara kimiawi. Air liur memiliki peran penting dalam proses kimiawi. Saat makanan dikunyah dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur. Makanan menjadi licin dan mudah ditelan. Selain itu, air liur mengandung enzim tialin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna makanan, yaitu zat tepung kita atau amilum secara kimiawi menjadi zat gula. Itulah sebabnya, saat mengunyah nasi dalam waktu lama, kita akan merasakan rasa yang manis. Gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 3. Ketiga gigi tersebut yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Gigi geraham dibedakan menjadi gigi geraham depan dan geraham belakang. Gigi tertanam pada rahang dan diperkuat oleh gusi. Berikutnya yang akan kita bahas adalah lidah. Lidah mempunyai beberapa fungsi seperti berikut. 1. Mengatur letak makanan saat dikunyah. 2. Membantu menelan makanan. 3. Mengecap rasa makanan. Lidah peka terhadap panas, dingin, dan adanya tekanan. Lidah dapat mengecap makanan karena pada permukaannya terdapat bintil-bintil lidah. Pada bintil-bintil lidah tersebut terdapat saraf pengecap. Setiap permukaan lidah mempunyai kepekaan rasa yang berbeda. Perhatikan gambar yang menunjukkan titik-titik perasa. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut:
Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Nah, sudah disaksikan ya video yang tadi? Video yang tadi sudah menjelaskan dengan sangat jelas pembelajaran kita untuk buku IPA SPS kita halaman 36 dan 37. Dan sekarang kita beralih buku ke buku Hodar Science kita halaman 98, The Human Digestive System. Hodar kita halaman 98, Unit 6.2, The Human Digestive System. Sistem pencernaan pada manusia. Parts of the digestive system. Bagian dari sistem pencernaan. Nah, sekarang kita lihat bagian kata kuncinya, keywordnya, digestive system. Sistem pencernaan. Digestion, pencernaan. Esophagus, kerongkongan. Small intestine, usus halus. Salivary glands, kelenjar air liur. Gallbladder, kantong empedu. Extract, mengambil sari. Mouth, mulut. Stomach, perut. Tapi dalam teks bisa juga kita artikan sebagai lambung. Large intestine, usus besar. Liver, hati. Pankreas, pankreas. Nah, sesudah tahu arti dari kata keyword berikut ini, maka kita bisa mengartikan teks pada buku Hodar kita. The parts of the digestive system work together to extract or to take out the nutrients and energy that the body needs from the food and liquids we eat and drink. This process is called digestion. Bagian dari sistem pencernaan kita bekerja bersama untuk mengambil sari, nutrisi, dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh dari makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Proses ini disebut dengan digestion atau pencernaan. Nah, sekarang kita lihat bagian gambar di bawahnya. Ini ada beberapa organ yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ditandai dengan angka 1 sampai 5 itu adalah organ pencernaan yang dilewati oleh makanan. Nah, sedangkan ditandai oleh A, B, C, dan D itu adalah organ-organ yang menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan.
Tadi sudah kita artikan, mouth mulut, esophagus kerongkongan, stomach perut, small intestine usus halus, large intestine usus besar, salivary glands kelenjar air liur, liver hati, gallbladder kantong empedu, pankreas pankreas. Setelah tahu apa arti dari setiap organ yang ditunjukkan dengan angka 1 sampai 5 dan A sampai D, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan yang ada di bagian bawahnya. Poin pertama, where food enters the digestive system. Organ pertama yang dilewati oleh makanan untuk masuk ke organ pencernaan. Jawabannya adalah mouth, mulut. Nah, sekarang poin kedua, the tube that links the mouth to the stomach. Saluran yang menghubungkan mulut dengan perut kita ataupun lambung kita. Jawabannya adalah esophagus atau kerongkongan. Poin ketiga, the organs in the mouth that release a liquid to help you swallow your food. Organ yang ada di dalam mulut yang berfungsi untuk melepaskan cairan untuk membantu kamu menelan makanan kamu. Jawabannya adalah salivary glands atau kelenjar air liur. The large organ above the stomach, mostly on the right hand side of the body. Organ besar yang terletak di atas lambung biasanya terletak di bagian sebelah kanan tubuh. Jawabannya adalah liver atau hati. Poin terakhir, the last part of the digestive system. Bagian terakhir dari sistem pencernaan kita. Jawabannya adalah large intestine atau usus besar. Sekarang kita buka buku hodar kita halaman 99. Nah, di bagian keywordnya ada kata saliva, itu artinya air liur. Mari kita baca sama-sama. From the mouth to the stomach. The process of digestion starts when you smell and taste food. Your mouth starts watering. The water in your mouth is a liquid called saliva. Your salivary glands make the saliva. Saliva wets food to make it easier to swallow. When you chew food, your teeth break it into small pieces. Your tongue squeezes the chewed food into tiny lumps. It pushes these lumps back toward your throat, ready for you to swallow the chewed food. The esophagus is a tube that connects the mouth to the stomach. It releases or lets out slimy mucus to help food slip down. The muscle of the esophagus make a squeezing motion. This moves chewed food down toward the stomach. Sekarang halaman 100. Kita lihat di bagian keywordnya ada kata nutrients dan feces. Nutrients artinya nutrisi, feces artinya tinja atau kotoran. From the stomach to the large intestine. When food enters your stomach, the stomach releases juices to break down the food. It mixes the food and juices together until a soup-like liquid forms. This liquid travels to the small intestine. Most of your food is digested here. Nutrients pass through the wall of the small intestine into the blood vessels. The blood vessels take the nutrients to all parts of the body. The large intestine removes water, salts, and minerals from the food that the small intestine cannot digest. The remaining waste is called feces. When you go to the toilet, the muscles at the end of the large intestine relax to let out the feces. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang organ pencernaan, buku IPA ESPS halaman 36 dan 37, serta buku Hodar Sains kita halaman 98 sampai halaman 100. Nah, sebagai penutup video, Miss akan mengajarkan kalian cara membuat mind map, yaitu suatu cara menghafal dengan hanya mengingat kata kuncinya saja. Ayo kita mulai. Nah, kalau misalnya Miss tuliskan kata organ pencernaan, apa yang kalian ingat? Nah, kalau Miss akan mengingat urutan organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut, kemudian
kerongkongan. Kemudian Miss akan mengingat kata lambung. Kemudian setelah lambung usus halus. Kemudian Miss akan mengingat kata usus besar. Kemudian rektum dan anus. Oke. Nah sekarang kita mulai dari mulut dulu ya. Nah di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis. Nah, sekali lagi kita ulang, mekanis itu adalah pencernaan dengan bantuan lidah, kemudian dengan bantuan gigi. Sedangkan pencernaan secara kimiawi itu dengan bantuan air liur yang berisi enzim pencernaan. Apa nama enzimnya? Enzim pitialin. Nah, fungsi dari enzim pitialin itu adalah untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Oke. Nah, berarti untuk mulut oke ya, untuk mulut sudah oke, habis. Nah, sekarang kita masuk ke kerongkongan. Nah, kalau kita bicara kerongkongan, apa yang kamu ingat? Miss akan mengenal kata peristaltik, yaitu suatu gerakan meremas pada kerongkongan untuk membuat makanan menuju ke arah lambung. Nah, lanjut ke lambung. Nah, kalau lambung, Miss juga ingat bahwa di lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dengan bantuan apa? Dengan bantuan dinding lambung. Sedangkan kalau secara kimiawi dengan bantuan enzim. Apa sih nama enzimnya? Biasanya Miss ingatnya dengan kata PAR. PAR, P. P itu pepsin. Kemudian A. A itu adalah asam klorida. Kemudian R. R itu adalah renin. Nah, cara hafalnya gimana? Biasanya sih Miss hafalnya gini. Pepsin kan depannya P. Berarti dia mengubah protein menjadi pepton. Asam klorida, karena dia asam banget nih, maka fungsinya adalah membunuh kuman penyakit. Nah, kalau renin Miss hafalnya karena di belakangnya in. Berarti fungsinya adalah mengendapkan kasein susu. Nah, habis tentang lambung, lambungnya habis ya. Sekarang kita masuk ke usus halus. Nah, usus halus itu terjadi penyerapan sari makanan. Apakah terjadi pencernaan di sini? Masih terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim. Enzim-enzimnya namanya apa saja? Biasanya Miss hafalnya dengan kata ALT. A untuk amilase, L untuk lipase, T untuk tripsin. Lihat di buku cetak kalian ada yang namanya dengan sukrase. Kemudian ada juga yang namanya maltase. Nah, apa sih bedanya? Kalau enzim amilase, lipase, dan tripsin dihasilkan oleh pankreas. Kalau sukrase, maltase itu dihasilkan oleh dinding usus halus. Nah, apa fungsi dari amilase? Fungsinya sama seperti enzim pitialin pada air ludah kita untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lanjut, lipase, bis hafalnya L, berarti mengubah lemak menjadi asam lemak. Lanjut, tripsin. Nah, tripsin itu adalah temannya pepsin yang tadi. Tadi kan kalau pepsin mengubah protein menjadi pepton. Nah, sekarang tripsin fungsi adalah mengubah pepton yang tadi menjadi asam amino. Lanjut, sukrase. Sukrase fungsinya untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa. Lanjut, maltase itu mengubah maltosa menjadi glukosa juga. Oke, lanjut, berarti sudah siap ya usus halus ya. Sekarang kita masuk ke usus besar. Nah, di dalam usus besar tidak terjadi pencernaan secara kimiawi, tapi di dalam usus besar terjadi pemisahan air, garam, dan mineral dari makanan. Dan di usus besar terbentuklah feses. Oke, nah di dalam usus besar pembusukan makanan dibantu dengan bakteri yang namanya E. coli. Bakteri E. coli fungsinya untuk membusukkan makanan yang ada di usus besar kamu. Nah, lanjut. Tadi pemisahan air, garam, dan mineral menghasilkan feses atau tinja atau kotoran. Nah, feses kemudian akan dikeluarkan melalui rektum dan anus. Jadi fungsi dari rektum dan anus adalah mengeluarkan feses ke
lingkungan. Oke.